Senin, tanggal 3 April tahun 2000. Apa yang akan kamu rasakan seandainya kamu terbangun dari mimpi indah, lalu tersadar bahwa batang tubuhmu bukan sedang berada di tempat biasanya kalau kamu bangun tidur? Terkejut, kukira. Itulah yang kualami, dulu, di hari pertama keberadaanku di tempat terpencil ini. Butuh waktu lama untuk membenahi serpihan memori di benakku, setelah menyelam terlalu dalam di dunia mimpi. Pertama-tama, di batas antara tidur dan jaga, aku mendengar krik-krik serangga, pekik binatang sebangsa monyet di kejauhan, gemeretak bunyi papan diinjak, riuk ditutup, tiupan selongsong bambu, disusul geracak air menggelegak di atas tungku. Saat perlahan-lahan pupil mata mengadaptasi cahaya, aku melihat bayangan kain bergelayutan di dinding papan yang kusam. Lalu, berkelebatlah peristiwa-peristiwa di hari sebelumnya, berselingkit mengisi lubang ingatan. Baru kusadari, saat itu aku bukan berada di rumah yang biasa kutinggali di kampung, melainkan berada di sebuah bedeng kecil tengah hutan, di suatu kawasan asing bernama Tanah Perantauan. Duhai, kawan, begitu tak terduga jalan hidup yang harus ditempuh. Rasanya baru kemarin kupahat harapan di atas berlembar-lembar buku pelajaran, bahkan sempat kugantungkan cita-cita setinggi langit, ternyata sekarang aku mendapati diriku berada di tempat yang jauh dari angan-angan itu. Tapi aku tak ingin meratapi atau menyalahkan takdir. Aku tak akan menelantarkan hari-hariku berlalu dengan penyesalan, lalu dengan entengnya berdalih bahwa itu sudah takdir. Sesunyi dan sedilematis apapun hidup, aku percaya bahwa memang inilah jalan terbaik yang harus kutempuh. Kesadaran terkumpul sempurna saat ku dengar deritan panjang engsel pintu. Telapak tangan ibu yang lecap menyentuh keningku, dinginnya meresap sampai ke tulang. Ibu berbisik, bangunlah. Salat subuh dulu. Sungkan kulorotkan selimut, lalu beringsut mangut. Kesunyian terasa begitu menohok batin. Lampu kaleng yang bertengger di atas meja mengingatkan aku pada film laga Saur Sepuh yang sering diputar pada acara layar tancap di alun-alun desa semasa kecil. Hitam jelaga memalik atap seng yang hanya 2 meter tingginya dari dudukan lampu itu. Dingin angin subuh yang menelusupi lubang-lubang papan membuat tengkuk meruyuh beku. Maunya kutarik selimut dan kembali meringkuk, tapi lantas aku tersadar bahwa sekarang bukan saat yang tepat untuk bermalas-malasan. Hari itu adalah hari pertamaku menyadap karet. Ketika sorot sang surya berjuang menyingkap kabut yang menyelubungi alam raya, Bapak sudah lengkap berpakaian kerja. Ia duduk di dingklik sambil mengosek parang di atas batu asahan, mendayu-dayu suaranya melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sementara itu, ibu membakar sampah dedaunan kering tak jauh di sampingnya. Setelah sarapan urap daun singkong ditambah sambal pedas nanas, kupasang perlengkapan kerja yang disiapkan oleh ibuku, baju lengan panjang berbahan dasar katun yang kasar, celana panjang, kupluk, dan sepatu plastik hitam yang bentuknya seperti sepatu bola.
Kuperhatikan bapak yang telah memulai penyadapan sebatang pohon karet tak jauh dari bedeng. Ia menempelkan bagian lancip pisau sadapnya yang didesain khusus berbentuk V pada bidang sayatan di kulit pohon itu, lalu mengirisnya secara melingkar turun. Hasil pengirisan itu menata saluran sempit yang membuka pori-pori. Dari sanalah cairan getah bernama lateks merembes keluar, mengalir di sepanjang saluran, lalu jatuh menetes ke atas cawan. Ini sih pekerjaan mudah, kataku sembari menghampiri salah satu pohon karet. Dengan hati riang aku menyayat kulit pohon itu. Srek srek srek. Aku tersenyum puas melihat lateks hasil sadapanku menetes ke cawan. Bergegas kuhampiri pohon lainnya. Aku berfantasi pohon itu tersenyum ramah padaku, dan aku menyapa, "Halo, apa kabar? Jadilah kamu mitraku yang produktif, dan kuharap kamu tak menjerit sakit jika kutores secuil kulitmu." Srek srek srek. Begitulah seterusnya hingga tak terasa hari sudah siang, dan kakiku mulai terasa pedis akibat gesekan sepatu plastik yang kekecilan. Sore harinya, didorong oleh rasa semangat itu, aku turun lagi ke kebun untuk memeriksa hasil sadapanku tadi. Aku kesal karena ternyata banyak lateks yang meleler keluar dari saluran. Aku juga baru sadar jika sayatan pisauku terlalu dalam sehingga mengoyak tulang pohon-pohon itu. "Itu namanya takayu," kata bapak. Seorang penyadap karet harus pandai mengukur kedalaman sayatan pisaunya, dan kepandaian ini tak serta-merta dapat dikuasai kecuali karena sudah terbiasa. Jika penyadapan dilakukan secara benar, luka sayatan pisau pada kulit pohon akan pulih kembali seiring waktu mencetak lapisan kulit yang baru. Nantinya, 4 atau 5 tahun lagi, pada bakat luka itu kita bisa menggarap penyadapan ulang. Jadi, pohon itu akan tetap produktif. Begitulah, pada hari pertama itu aku sudah menyenangi pekerjaan ini. Ada semacam sensasi mengasyikkan saat mengamati cairan lateks berwarna putih itu merembes keluar dari pori-pori, mengalir pelan di sepanjang alur sayatan sebelum jatuh menetes mengisi cawan. Tetesan getah seputih susu itulah rezeki kami setiap hari.